Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
Oke, tiga dosa besar pendidikan. Sebelum Miss ke pembahasan, ada yang udah tahu apa itu tiga dosa pendidikan? Nggak ada yang tahu? Padahal tadi kalau kalian perhatikan di soal itu semua ada jawabannya. Apa itu tiga dosa? Tiga dosa besar pendidikan. Apa? Ayo sebut. Bullying, dua. Intoleransi, tiga. Pelecehan seksual, iya. Jadi ada tiga dosa besar pendidikan. Yang pertama itu intoleransi, pelecehan seksual, dan bullying. Pendidikan adalah fondasi bagi pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, kita generasi muda dibentuk menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter dan siap menjadi individu yang berpengetahuan. Tahunya apa individu? Nggak tahu. Individu itu diri kita sendiri, pribadi. Namun di balik peran pentingnya ini terdapat ancaman serius yang menggerogoti integritas dan efektivitas sistem pendidikan, yaitu apa? Kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi. Ketiga dosa besar ini hanya akan merusak moral dan mental kita sendiri, mental bis, mental mental adik-adik semua, bahkan seluruh Indonesia. Iya. Tetapi juga mencederai prinsip dasar pendidikan itu sendiri. Jadi ada dampaknya dari ketiga dosa besar ini. Bukan cuma dampak dari pendidikan, dampak untuk diri kita sendiri juga ada. Mental kita rusak. Terus apa lagi? Moral kita juga jelek dilihat orang. Pertama itu tentang kekerasan seksual dalam pendidikan. Kekerasan seksual itu pelanggaran yang paling serius terhadap hak asasi manusia. Paling serius itu terhadap kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang verbal. Di sini tahu tentang pelecehan verbal? Ada yang tahu? Pelecehan verbal itu seperti sentuhan atau memegang apa? Area intim. Contohnya gini, Miss Wah sama Miss Lasti. Tapi ini yang disengaja. Yang disengaja kan Miss? Iya. Jadi Miss sengaja menyentuh pahanya Miss Lasti. Itu termasuk pelecehan. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja, contohnya Miss nggak sengaja pegang pahanya Miss Lasti, itu tidak dikatakan dengan pelecehan seksual. Hingga kekerasan seksual di sekolah dan kampus seringkali tidak dilakukan karena rasa malu, takut, dan kurangnya dukungan dari pihak berwenang. Nah, jadi data menunjukkan bahwa kekerasan seksual di sekolah dan di kampus seringkali tidak terlaporkan karena rasa malu, takut, dan kurangnya dukungan dari pihak berwenang. Jadi gini, ada contohnya si Giovanna, tahulah ada temannya yang terlibat seksual atau dia korban
itu mudah-mudahan menghasilkan dampak kekerasan seksual sangat besar baik secara fisik maupun psikologis. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan timbul kayak diri. Penyebab kekerasan seksual itu mempengaruhi terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Faktor-faktor ini melindungi keseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Kurangnya edukasi sosial yang berpotensi serta budaya masih belum dapat terbentuk. Solusi menghadapi kekerasan seksual diperlukan pendekatan holistik yang menyangkut pendidikan, kebijakan, dan penegakan. Nah, penyebab kekerasan seksual ini juga terjadi salah satunya karena cara kita berpakaian. Perempuan, cara kita berpakaian itu gimana ya? Gimana cara kita berpakaian yang benar? Pakai celana pendeknya atau pakai baju yang lengannya segini atau kamis satu? Gimana perempuan? Harus tertutup, harus mana lengannya? Setengah jari lengannya. Ya minimal begitu. Karena kalau kita contohnya lah, Miss keluar dari luar rumah, contohnya beli apa itu ya? Celana pendek segini, terus masih pakai tetap. Tahu kan ada perempuan Miss pakai tetap bukan keluar? Itu benar-benar itu salah satu menimbulkan gaya-gaya. Jadi harus dipelajari ya, gimana kita berpakaian, gimana sewajarnya. Kalau saat di rumah kita bisa berpakaian seperti itu, tapi ada tapinya. Jangan di hadapan laki-laki terutama orang tua kita, bapak kita. Karena itu bukan cuma dari faktor lingkungan penyebabnya, dari diri kita sendiri juga bisa menyebabkan faktor pelecehan seksual itu terjadi. Pernah dengarkan seorang ayah memperkosa putrinya? Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya bagian 2 itu peruntungan dan pendidikan. Terus mau nanya, contoh peruntungan kayak mana? Bukan suatu hal Contoh peruntungan, untuk kita saling bergandeng tangan. ada yang tahu? Coba Akil, contoh peruntungan itu kayak mana? Kita Apa? Ada yang tahu ini apa itu? Siapa yang tahu apa contoh peruntungan? Bisa kasih hadiah. Contoh peruntungan itu. Angkat tangan, diri ya, dia panik, apa itu? Depannya. Apa itu? Kasih contohnya. Contoh peruntungan. Oh, kasih misi contoh kasusnya gimana? Oke, kita tunggu tangannya. Nanti ya hadiahnya dimasukkan.
Lanjut. Perhatikan tesnya. Tadi janjinya apa? Kalau masuk ada orang. Oke, perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok individu untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental. Perundungan bisa terjadi di berbagai tingkat pendidikan, di sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, serta perkuliahan. Bentuk perundungan pun bervariasi mulai dari perundungan fisik seperti memukul, verbal seperti kata-kata mengejek kayak ini kamu gendut kali, ini kamu gede kali, dan hingga cyberbully itu seperti kayak di artis-artis yang dihina melalui komentar oleh netizen, kata-kata yang menyakitkan. Gambar apa? Nah, contohnya? Nah, misalnya dia dampaknya itu contoh perundungan dalam pendidikan. Yang pertama yang fisik seperti yang disebut tadi, memukul, menendang, sama menampar. Dan yang kedua itu bullying verbal, mengejek, fitnah, dan menuduh. Dan yang ketiga itu bullying relasional, pengucilan, menghina, dan mengejek. Cyberbullying, menyebar info dan data pribadi tanpa izin. Dampak perundungan itu bagi korban itu sangat negatif. Korban perundungan cenderung mengalami penurunan prestasi akademis, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, serta gangguan fisik akibat kekerasan yang dialami. Selain itu, perundungan juga dapat menyebabkan korban merasa tidak aman di lingkungan dan kehilangan motivasi untuk belajar, seperti dia tidak percaya diri jika disuruh menjawab soal. Penyebab perundungan itu karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Faktor lainnya mempengaruhi terjadinya perundungan antara lain kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, kurangnya edukasi tentang bahaya perundungan, serta budaya yang menganggap perundungan sebagai sesuatu yang wajar dan lucu. Miss mau tanya, maksudnya ini sesuatu yang wajar dan lucu itu kayak mana contohnya? Halo, Pernah lagi ya. sesuatu yang wajar dan lucu itu maksudnya kayak mana contoh perundungannya? Oke. Contoh bullying yang dianggap itu wajar dan lucu adalah itu bullying. Ada lagi? Misal, Habibie pengen jawab. Oh, boleh? Ini bang, berdiri. Misal udah pertanyaan. Mis pengen satu yang harus kayak contoh, emang udah beralami sekarang. Jadi, ya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selanjutnya itu intoleransi dalam pendidikan. Sebelumnya intoleransi itu sikap tidak menghargai perbedaan. Begitu juga dengan pendidikan. Ketidakmampuan atau ketidakingginan untuk menerima perbedaan, baik perbedaan agama, ras, suku, atau pandangan politik. Contoh intoleransi dalam pendidikan: tidak menghargai sesama teman atau guru. Yang kedua, tidak adil dan tidak mau membantu sesama teman. Tiga, perbedaan agama. Yang keempat, tidak menghargai agama lain. Selanjutnya, dampak dalam intoleransi. Intoleransi di lingkungan pendidikan berdampak negatif terhadap perkembangan karakter peserta didik. Peserta didik yang menjadi korban intoleransi cenderung merasa terisolasi dan mengalami penurunan kepercayaan diri. Selanjutnya, penyebab intoleransi. Dalam pendidikan dia bisa disebabkan oleh serta lima, masuk kurang pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman, pengaruh dari keluarga dan lingkungan sekitar, serta adanya stereotip dan prasangka yang masih kuat. Solusi mengatasi intoleransi. Untuk mengatasi intoleransi, pendidikan harus menambahkan pendidikan keberagaman dan toleransi. Kurikulum harus dirancang dengan sedemikian rupa agar mencakup budaya, agama, dan pandangan. Dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada.